serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Aku haus darah. Kau tidak takut dengan diriku? Hah? Akan kuhisap darahmu. Hei wanita cantik, darahmu tentu segar sekali. Ya Gusti Agung, lindungilah diriku dari maut dan mara bahaya. Hanya kepadamu lah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Jauhilah diriku dari segala makhluk jahat. Ternyata Aki itu seorang siluman, dan dia sungguh sangat berbahaya. Besok aku harus pergi dari tempat ini, dan aku akan ke desa Parakan, Salak, untuk mengetahui benarkah kalau Kakang Restu Singgi akan membuat perjanjian dengan makhluk itu. Iya, sebuah tongkat sakti itu yang akan menjadi tandanya. Sejak lahir hingga dewasa saat ini, bencana demi bencana senantiasa menggerogoti hatiku. Akhirnya aku berpendapat bahwa takdir bencanalah yang harus selalu kujalani. Yang Nyai katakan itu prasangka buruk kepada Gusti Agung. Itu tidak boleh Nyai katakan. Jalan hidup manusia tidak selamanya lurus dan berliku. Segalanya serba berubah, dan waktulah yang menentukan perubahan itu. Namun, yang pasti cepat atau lambat, perubahan itu selalu datang, Nyai. Bapak, rupanya tempat yang sedang aku cari ternyata ada di sini, di hati seorang bapak yang baru aku kenal. Maafkan aku, Pak. Misteri Mini Pelet. Aku rasa kita sudah aman, karena kita sudah tahu apa yang terjadi pada Angka. Jadi seluruh Angka itu bersemayam di lereng Gunung Krakatau. Aku sudah tahu cukup, namun aku tidak mau mengganggunya, karena siluman itu juga tidak membuat onar di daerah. Apakah selain dendam makhluk itu juga ingin merebut dua buah kitab seperti apa yang kita inginkan? Benar, tapi dia mempunyai tujuan lain yang tidak sama dengan kita. Begitulah. Bagaimana pendapatmu, Kipanu? Kalau begitu, kita harus mencegahnya. Kau benar, saudaraku. Tapi saat ini belum tepat waktunya untuk kita. Memang sudah cukup banyak dari daerah mana saja yang ingin merebut dua buah kitab pusaka keramat itu, namun tidak ada yang berhasil. Itu karena kehebatan dan kesaktian dari Surabaya dan Mini Pelet dan keampuhan dua buah kitab pusaka itu yang membuat para pendekar, para kesatria, para seniman yang sangat gagal untuk merebutnya. Misteri Mini Pelet. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Marcel N. Penuh. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-57 dengan judul Ketika Menjelang Senja. Makhluk siluman ular berkepala manusia itu dengan cepat sekali melesat dan dibantu oleh Jaya Singgi, mereka menyerang Kera Merah. Siluman kera itu tidak bisa menghindari serangan. Akhirnya ia terjungkal. Dadaku terasa sesak. Mereka tidak bisa dianggap remeh. Dari sela-sela mulutnya keluarlah darah segar dan Kera Merah itu berusaha untuk bangkit. Namun belum saja ia bergerak, tiba-tiba saja. Ini kesempatanku untuk menghabisimu. Jahanam,
kurang ajar. Rasakan olehmu. Apakah kau pikir aku mau menerima tawarmu yang buruk itu, ha? Demi iblis, aku tidak akan mengampuni kalian. Hup! Darah segar terus saja keluar dari mulut siluman kera merah. Dengan ilmu tenaga dalamnya, ia berhasil menahannya hingga aliran darah itu terhenti. Bagaimana ini, Ki? Biarkan saja. Kita lihat saja nanti. Tampaknya mereka akan bertarung habis-habisan demi mempertahankan dirinya. Dengarlah oleh kalian. Kali ini aku tidak main-main. Sebelum aku mengambil 2 buah kitab pusaka itu, aku akan menguburkan kalian dulu. Jangankan kau untuk mengubur kami. Untuk mendapatkan 2 buah kitab pusaka itu pun, kau tidak akan sanggup. Jail, kita hajar terus dia. Kita bikin dia jerat terhadap kita. Baiklah Dewi. Aku akan mengeluarkan ajian Bayu Sukmaku. Dan aku akan menyerangnya dengan ludah melataku. Mereka nampaknya akan menyerangku dengan keampuhannya. Mereka tidak bisa diremehkan. Baiklah, aku akan mencoba ilmuku. Apa yang mereka akan lakukan? Kelihatannya mereka sudah saling penasaran. Hingga mereka saling bernafsu. Dia akan menjadi tontonan yang menangkan buat kita, Ki. Ya, diamkan. Ketiga makhluk siluman itu semakin memanas. Mereka mulai mengeluarkan ilmu andalannya. Dewi Sumbi dan Jail Singgi terlihat mulai akan beraksi. Dan dalam pada itu pula, tiba-tiba saja makhluk siluman kera itu berubah menjadi 3 wajah yang sama. Lihatlah, ilmu apa yang ia miliki. Dia bisa membentuk menjadi 3. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Ayo, seranglah aku. Aji Bayu Sukma. Bersamaan dengan itu, Jail Anda Singgi dan sekarang Dewi masih Sumbi mendengarkan melemparkan Sandiwara ajiannya. Radio Misteri Nini Namun hal Pelet itu di channel sia-sia, Memori 80. Karena mereka yang terkena ajian itu hanya bayangan dari kera merah. Wah, kalian telah tertipu. Sekarang terimalah. Jahanam! Mengirim kalian ke neraka. Dalam kesempatan itu, siluman kera merah itu langsung saja mengambil tindakan. Hingga ia pun tidak memberikan Jail Singgi dan Dewi Sumbi yang tengah lengah. Biar aku yang akan membalasnya, Jail. Buktikan olehmu. Malam terus mengalir. Kedua makhluk siluman itu terus bertempur. Para makhluk siluman itu kini tidak menyadari kalau hari akan berganti pagi. Hari sampai pagi, aku harus pergi. Karena kekuatanku akan berkurang. Jail, kita tak bisa teruskan. Ayo, kita pergi saja. Kita tidak usah menghiraukannya. Ayo. Tapi aku harus menjemput si kutuk itu di pondok itu, Jail. Segeralah ke sana dan bawalah bayi itu. Biar nanti aku akan menyusul. Baik. Mengingat waktu akan berubah, maka Dewi Sumbi tanpa pikir panjang lagi pergi meninggalkan kera merah itu. Sementara Jail Singgi masih terus menghadapinya. Aku sudah tahu bahwa kalian tidak akan mampu melawanku. Ayo, apakah kau masih ingin menantangku? Berdebah. Aku bukan orang pengecut yang kau sangka. Tidak, wujudku akan berubah. Bagaimana ini? Lebih baik aku tinggalkan mereka. Hup! Hup! Ya! Saudara pendengar, dalam seri yang ke-13 ini, didukung oleh Chris Urspon sebagai Jail Singgi, Estu Irene sebagai Dewi Sumbi, Wenda Lubis sebagai Restu Singgi, Wahyu Chandra sebagai Pak Tua, Rusli sebagai Kera Merah, dibantu oleh Haryodo. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Baru saja Jail Singgi akan menyerang. Tiba-tiba saja kera itu pergi dan menghilang. Melihat hal itu, Jail Singgi pun pergi. Maka selesailah pertarungan antara siluman itu. Mereka saling ketakutan dengan datangnya sang mentari. Pagi itu Ki Barda dan pemuda tengah duduk termenung dan seolah-olah tak percaya pada apa yang terjadi semalam. Aku tidak habis pikir kejadian semalam itu. Saya juga, Ki. Dengan kejadian itu, kita akan menjadi semakin berhati-hati terhadap orang yang tidak kita kenal.
Ternyata mereka orang-orang yang berbahaya. Untung saja hal itu tidak terjadi pada kita. Kalau saja saya tidak memberitahu pada Aki tentang manusia kera itu, tentu kita akan dibuat sengsara olehnya, Ki. Iya, bersyukurlah pada Gusti Agung kalau kita masih diberikan selamat olehnya. Benar, Ki. Mudah-mudahan saja para makhluk itu tidak kembali lagi. Maaf, Ki, saya harus pergi dulu. Ayo nonton RCTI. Ayo nonton iklan Mixagrip di RCTI. Ada hadiahnya loh. Hadiahnya oke, merek yang terkenal Panasonic. Sebuah televisi gawai 24 inch Panasonic, 2 buah multidisplayer Panasonic, 3 buah radio kaset kompo Panasonic, dan 50 buah radio pocket only Panasonic. Dan setiap minggu keempat diundi selama 5 bulan berturut-turut. Wih, setiap bulan hadiahnya keluar banyak ya. Caranya gimana sih? Gampang. Jawab 3 pertanyaan berikut ini. 1. Hari apa dan jam berapa acara Bagi Toso di RCTI? Yang kedua, berapa kali Anda berkirim surat dalam 1 bulan? Yang ketiga, siapa sponsor acara kuis ini? Tulis jawaban Anda pada kartu pos dan kirimkan ke kotak pos 6666 Jakarta 11.000. Sekali lagi, kotak pos 6666 Jakarta 11.000. Panteng terus RCTI. Acaranya oke-oke. Lihat iklan Mixagrip di RCTI. Pengumuman pemenang setiap bulan dapat didengar di radio yang menyiarkan sandiwara mini pelet atau di layar RCTI. Acara ini terselenggara berkat kerjasama RCTI, PT Pos Indonesia, serta Nasional Panasonic, dan disponsori oleh obat flu paling cocok, Mixagrip. Maka demikianlah, setelah pemuda itu pergi, Ki Barda masih saja duduk di pendoponya sambil merenungi kejadian itu. Kita tinggalkan dulu tempat itu. Sementara itu di pagi yang cerah, nampak seorang pemuda tengah berada di tepian sungai. Oh, pagi ini sejuk sekali. Sebelum aku pergi ke tempat keramaian, lebih baik aku menikmati udara segar di tempat ini. Ternyata pemuda itu tidak lain adalah Restu Singgi. Ia berulang-ulang menarik nafasnya dalam-dalam. Tak terasa aku sudah melakukan tugasku setengah purnama. Berarti aku tinggal beberapa hari lagi. Aku harus berhasil jika Nilam ingin terbebas. Usai melakukan itu, Restu Singgi menuju tepian sungai dan ia membasuh mukanya dengan air sungai itu. Segar sekali. Lebih baik aku mandi dan memandikan kudaku dulu. Segera saja Restu Singgi berlalu. Kemudian ia membuka tali kuda yang ditambatkannya di bawah pohon. Ayo manis. Ayo. Ayo. Tenanglah. Aku akan membuatmu segar. Ayo. Ayo. Perlahan-lahan, Restu Singgi membawa kudanya ke tepian sungai. Hingga akhirnya ia sampai di tepian sungai itu. Kemudian ia membasuh kudanya dengan air sungai itu. Hai. Nah, tenanglah. Hup. Tenanglah manis. Kenapa? Hah? Tiba-tiba saja kudanya itu mengamuk. Restu Singgi berusaha untuk menjinakkannya. Ada apa ini? Kenapa? Kau tidak mau mandi. Tenanglah manis. Kau akan segar. Kau tidak usah takut. Kuda itu semakin menjadi. Kuda itu hampir saja menginjak Restu Singgi. Dan Restu Singgi pun merasa heran dengan kejadian itu. Ayo, diamlah. Aku yakin ini ada sesuatu yang dia tidak suka. Tapi aku belum mengerti maunya. Restu Singgi semakin bingung dengan tingkah kudanya. Dan ketika Restu Singgi menoleh ke samping, tiba-tiba ia terkejut. Rasanya aku pernah bertemu dengan orang tua itu, tapi Restu Singgi mencoba untuk mengingat kembali dengan orang tua yang ia lihat itu. iya, aku baru ingat. Dia pasti siluman itu. Restu Singgi terus saja memperhatikan orang tua yang berada di tepian pantai itu. Dan tiba-tiba saja orang tua itu menyapa. Oh, kenapa kau perhatikan diriku terus?
Benar dugaanku. Dia siluman kera itu. Kau takut denganku? Oh, tidak. Orang tua berjubah hitam itu mendekati Restu Singgi. Dan ketika Restu Singgi melihat tongkat berkepala kera yang ada di genggaman orang tua itu, ia bergerak menjauh dari tepian sungai itu. Apa yang kau takutkan? Apa kau takut dengan diriku? Tunggu. Kau jangan menjebak diriku lagi dengan ilmu sihirmu itu. Siapa yang akan menyihirmu? Sedangkan kau tidak melakukan kesalahan terhadap diriku. Kau tidak usah takut denganku. Aku tidak berniat jahat. Aku orang yang dalam perjalanan. Cukup. Sekali lagi kukatakan, kau tidak usah mengelabui diriku lagi. Sungguh aneh kau Kisanak. Sepertinya dirimu memang sedang terkena sihir. Kau jangan berpura-pura, Ki. Apakah kau lupa bahwa kau telah banyak membunuh orang? Begitu mudah sekali bagimu melakukan itu. Seperti kau tidak bersalah. Kau telah salah, Kisanak. Kau keliru. Kau tidak bisa bersembunyi. Karena aku tahu dan aku kenal dirimu. Tongkat itulah yang membuat aku semakin menjadi ingat. Rupanya adik telah berbuat onar. Aku terlambat. Pemuda ini mengira bahwa aku yang melakukannya. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Seharusnya kau sadar dan insaf atas semua yang kau perbuat sebelum ajal menjemputmu. Terima kasih. Apa maksud dan tujuanmu hingga kau berbuat seperti itu? Sulit rasanya buat diriku untuk membuat orang mau mengerti. Sekalipun aku menjelaskannya, tak seorang pun akan mempercayainya. Jelas. Siapapun tidak akan percaya dengan dirimu yang kotor itu. Bukan itu maksudku, bukan. Kisanak, jika engkau menemukan sesuatu yang sama persis, kemudian kedua benda itu jika terkena sinar, akan terlihat perbedaannya. Tapi jika benda itu tidak terkena sinar, ia akan sama, dan kau saat itu disuruh untuk mencari mana dari benda itu yang bersinar ataupun tidak. Nah, dalam suatu kegelapan. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Aku tahu semua apa yang Kisanak alami. Memang aku terlambat. Kalau saja ada orang yang mau percaya dan membantu aku yang sedang sulit ini. Alangkah bahagianya batinku. Kau membuat diriku semakin bingung. Kebingungan itu merupakan suatu jawaban, Kisanak. Aku tahu kau telah bertemu dengan siluman kera merah. Iya. Dan silumannya itu adalah kau. Itulah yang membuatku sulit untuk menjelaskan semuanya. Kisanak, aku bukanlah makhluk siluman yang kau maksudkan itu. Aku memang siluman kera merah, tapi aku bukan dia. Oh, jadi kalau begitu, akankah kau percaya dengan ucapanku? Aku adalah saudara kembar dari kera merah itu. Dan aku juga saudara dalam seperguruan. Tapi aku tidak seperti dia. Kau bisa perhatikan diriku semuanya hampir sama persis dari ucapan, wajah, pakaian, dan ilmu yang kumiliki. Tapi aku mempunyai perbedaan dengannya. Apa yang membedakan dirimu dengan saudara kembarmu itu? Tidak ada sedikit pun yang beda dengannya. Memang tidak terlihat Kisanak. Tapi perbedaannya ada di sini. Orang tua itu menunjuk ke dadanya dan ke kepalanya bahwa itulah yang membedakan dirinya dengan saudara kembarnya. Iya, letaknya memang di hati dan pikiran kita untuk menilai orang itu baik atau tidak. Nah, ambillah tongkat ini dan peganglah olehmu. Kemudian orang tua itu memberikan tongkatnya kepada Restu Singgi dan Restu Singgi pun menerimanya. Apa kau masih tidak percaya juga denganku? Dalam hati tergetar ketika kau memegang tongkat berkepala kera itu. Karena aku percaya bahwa dia itu bukan siluman yang pernah ketemu. Masih belum cukupkah untukmu mempercaya diriku? Apalagi yang harus aku lakukan untuk meyakini dirimu? Cukup. Aku percaya semua apa yang kau katakan. Baiklah, kita mulai dari mana sekarang? Kita mulai dari perkenalan kita. Namaku Rahata. Aku berasal dari tanah Banten, tepatnya di Gunung Krakatau. Entah apa yang membuat diriku sering disebut sebagai pendekar Selat Sunda. Ketika aku dan adikku masih muda. Sedangkan Kisanak sendiri? Nama saya Restu Singgi. Saya berasal dari tanah Cirebon. Bisakah Aki menceritakannya? Bagaimana diri Aki menjadi makhluk siluman? Ini memang kesalahan besar yang kubuat selama hidupku, Kisanak. Aku memasuki pergaulan siluman hanya karena dendam dengan Nini Pelet.
Tapi aku menyadari semua itu. Namun adikku tidak. Aku telah berkhianat pada perguruanku dan mereka belum mengetahuinya. Makanya aku segera pergi dari Gunung Krakatau ketika aku tahu bahwa adikku akan pergi ke puncak Gunung Ciremai untuk merebut 2 buah kitab pusaka dan sekaligus akan menuntut balas. Ya, Nini Pelet sangat berbahaya. Tapi bukan itu yang aku khawatirkan. Namun sifat atau watak iblis itu yang membuat orang lain menjadi menderita. Aku harus mencegah itu, Kisanak. Iya, Aki memang belum terlambat. Tapi siluman itu telah banyak membuat korban. Iya, memang kita harus mencegahnya. Kalau tidak, korban akan semakin banyak. Apakah kau tahu arah mana yang menuju Cirebon Kirang itu? Maaf, Ki. Sebaiknya Aki jangan ke sana. Lebih baik Aki mencari adik Aki saja. Karena aku tahu siapa Nini Pelet itu. Iya, aku juga tahu. Memang tujuanku adalah mencegah adikku. Dan aku akan kembalikan dia menjadi manusia sempurna. Seperti diriku ini, aku sedang berusaha untuk itu. Memang berat, Ki, kalau diri kita sudah menyatu dengan roh jahat. Karena diri kita telah dikuasainya. Tapi masih banyak jalan untuk melepaskannya. Pertama, dari hati kita sendiri, Ki. Restu, di mana kau sekarang tinggal? Untuk sementara ini, aku tinggal di dalam sebuah goa, Ki. Kenapa kau tinggal di sana? Iya, karena aku mendapatkan tugas dari guruku. Agar aku tinggal di sana. Dan sebenarnya aku juga akan merebut 2 buah kitab pusaka. Untuk apa kau merebut kitab pusaka keramat yang sudah terkenal di mana-mana itu, Restu? Akan aku simpan pada tempat asalnya, Ki. Aku khawatir, Ki, kalau kitab itu jatuh ke tangan para iblis. Itulah yang sangat aku takutkan, Restu. Kita harus mencegah adikku. Apakah kau mau membantuku, Restu? Untuk saat ini aku belum bisa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Setelah selesai tugasku ini, barulah aku akan menghancurkannya. Restu, sebenarnya sejak aku melihat kau di tepian sungai ini, aku sudah bisa membaca isi hatimu. Oh, apa yang kau ketahui tentang diriku? Kau bukan orang sembarangan. Kau pasti pendekar sakti. Makanya aku memohon agar kau mau membantuku untuk mencegah adikku itu. Aku mengerti. Tapi sudah aku katakan, saat seperti ini, aku belum bisa. Baiklah. Aku tidak akan memaksa. Biar aku akan mencarinya. Dia harus kucegah. Tidak terasa sudah hari telah menjelang siang. Dan ketika matahari tepat berada di atas kepala, Restu Singgi pun memutuskan percakapan itu. Maaf, aku harus pergi. Jika Aki memerlukan diriku, aku akan membantu. Tapi di mana dan kapan kita akan bertemu kembali, Restu? Di tepian sungai inilah kita akan bertemu kembali. Dan sebagai kepercayaanku terhadap Aki, aku akan menancapkan tongkat ini di batu itu. Dan jika tongkat ini menghilang, maka musnahlah semua kepercayaanku terhadap Aki. Bagaimana kau melakukan itu? Ketika Restu Singgi melompat ke tengah sungai, orang tua itu terkejut. Kemudian Restu Singgi berdiri di batu itu. Aki, lihatlah aku. Aku akan melakukannya. Jika tongkat ini tidak mau menancap di batu ini, berarti semua yang Aki katakan itu dusta. Lakukanlah. Iya. Tongkat berkepala kera itu berdiri tegak, sementara Restu Singgi membungkukkan tubuhnya. Dan dengan kekuatan yang ia miliki, Restu Singgi mulai melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu apa yang ia miliki? Dengan membaca bismillah, Restu Singgi dapat melakukan itu. Perlahan-lahan tongkat itu terpendam, hingga hanya terlihat kepala tongkat itu saja.
dan Restu Singgih kembali ke tepian sungai itu. Oh, benar apa yang aku duga. Bahwa dia bukan orang sembarangan. Sudahlah. Oh, ya. Aki tidak usah memuji diri saya. Saya hanya ingin membuktikan saja kebenaran dari apa yang Aki katakan. Ya, kau bukan orang sembarangan, Restu. Jadi, kita akan bertemu kembali di tempat ini. Kapan waktunya, Restu? Hingga bulan bersinar separuh. Karena waktu itulah aku telah selesai melakukan tugasku. Tapi ingat, Ki, jika tongkat itu menghilang, berarti kepercayaanku terhadap Aki musnah. Ya, baiklah. Aku harus pergi dulu, Ki. Assalamualaikum. Wah, iya. Selamat jalan. Aku juga harus pergi. Maka demikianlah pertemuan Restu Singgih dan Kirahata, pendekar Selat Sunda itu. Akhirnya mereka berpisah. Restu Singgih perlahan-lahan memacu kudanya. Kirahata. Iya, rasanya aku pernah mendengar nama itu ketika aku berada di ujung kolong. Kalau saja aku tidak menjalankan tugas ini, tentu aku sudah bersamanya untuk mencari siluman kera merah itu. Aku mendengar sesuatu. Iya, suara itu dari arah sana. Iya. Tiba-tiba saja, Restu Singgih mendengar orang menjerit. Ia segera saja berlalu ke tempat itu, dan sebentar kemudian ia sudah sampai. Diam kau. Kalau kau tidak mau diam, kubunuh kau. Tidak, jangan. Saya tidak mau, Kang. Kau harus mau. Semua wanita di kampung ini harus menjadi wanita jalang. Dan semuanya harus menurut apa yang aku perintahkan. Tidak, aku tidak mau. Kurang ajar. Tidak. Rasakan olehmu. Hei, hentikan. Dan ketika itu juga, Restu Singgih menahannya. Pemuda itu bertambah berang ketika dia tahu ada yang mengganggunya. Siapa kau? Tolonglah saya, Tuan. Tolonglah saya. Wanita itu segera saja berlari dan memeluki kaki Restu Singgih. Ia meminta pertolongan kepadanya. Kenapa kau berbuat seperti itu? Bangsat, kau tidak ada urusan. Rupanya aku kenal denganmu. Hai, pemuda miskin. Sudah berulang kali kukatakan, jika kau ingin main dengan perempuan, kau harus membawa uang banyak. Jika tidak, lebih baik kau tidur saja dengan kambing ternak. Mendengar ucapan itu, Restu Singgih mengepal kedua tangannya. Namun ia sadar kalau dia sedang menjalankan tugas mulia dari Raden Kian Santang. Astagfirullahaladzim. Tuan, tolonglah diri saya. Saya tidak mau ikut dengannya, Tuan. Ya, kau akan kuampuni. Tapi serahkan wanita itu padaku. Cepat, sebelum habis kesabaranku. Aku tidak akan melepaskan wanita ini. Berdebah. Apakah kau belum mengenal Jibro, Kau ingin mampus, anak muda? Aku sudah kenal siapa dirimu. Kau orang yang tercela di daerah ini. Seharusnya orang semacam kau tidak pantas berada di muka bumi ini. Tempatmu yang pantas di neraka. Bangsat, lancang benar kau bicara. Apakah kau tidak tahu siapa orang yang kau hadapi? Hati-hati, Tuan. Dia berbahaya, Tuan. Lebih baik kita pergi saja, Tuan. Apa kau bilang kau mau pergi? Melangkah setapak pun kau tak akan bisa. Kau pikir siapa dirimu? Apakah kau ini dewa hingga kau berani berucap begitu kepadaku? Bangsat, kubunuh kau. Habis sudah kesabaran pemuda itu. Ia dengan cepatnya mencabut goloknya dan berlari ke arah Restu Singgih. Namun Restu Singgih tetap berdiri dengan sikap tenang. Bunuhlah aku tidak akan lari. Bukankah ini keinginanmu? Golok yang terhunus di dada Restu Singgih tiba-tiba terlepas dari genggaman pemuda itu. Dan dari tubuhnya keluar keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Kenapa dengannya? Hanya Allah yang bisa menentukan setiap nyawa makhluknya. Sadarlah sebelum matahari akan terbenam. Restu Singgih berjongkok dan mengambil golok itu. Kemudian ia menyerahkan golok itu kepada pemuda yang bernama Jibro. Ambillah, teruskan keinginanmu. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku tidak. Betapa aku jahat, aku kejam, aku bodoh. Aku telah banyak berdosa. Oh Tuhan, ampunilah diriku. Dengan apa aku harus menembus dosaku ini? Pemuda itu berlutut di hadapan Restu Singgih. Dan Restu Singgih menyuruhnya untuk berdiri. Berdirilah. Bukan aku yang harus kau perlakukan seperti ini. Mintalah pengampunan pada Allah
Siapakah sebenarnya tuan ini? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang kau harus meminta maaf pada wanita itu atas perbuatanmu. Dan jangan kau ulangi lagi. Tuan tidak membunuh saya. Kenapa Tuan tidak membunuh saya? Saya menyesal sekali jika hidup dalam keadaan seperti ini. Apalah artinya saya minta maaf pada wanita itu atas perbuatan saya. Bunuhlah saya Tuan, bunuhlah saya. Anak muda itu bersujud mencium bumi. Dia menangis menyesali keadaannya. Sebenarnya dia sadar. Dia tahu atas segala kesalahannya. Namun dia tidak mau menanggung hidup yang lebih buruk lagi hanya karena diampuni dari bahaya dirinya. Anak muda itu kemudian perlahan-lahan mendongakkan wajahnya. Saya sudah berjanji pada diri saya. Saya rela mati. Saya tidak takut dengan kematian. Karena saya tahu pekerjaan yang saya lakukan taruhannya nyawa. Kini saya sudah kalah dengan hidup saya. Lakukanlah Tuan. Bunuhlah saya. Inilah hidup saya yang terakhir kali Tuan. Bangunlah, bangun. Mari bangun. Coba kau tatap matahari di sebelah sana. Tataplah. Oh, apa maksud Tuan menyuruh saya seperti itu? Kau tahu, matahari itu tidak pernah mau berhenti memberi kehangatan pada bumi. Dia terus bersinar. Itu pertanda bahwa kehidupan matahari tidak pernah mau berakhir selama dia masih bisa bersinar. Nah, apakah kau sebagai manusia tidak mempunyai keinginan seperti matahari? Hidupmu masih panjang. Kau masih muda. Kau masih bisa memperbaiki dirimu. Rubahlah gaya hidup jika kau menyesali segala perbuatanmu. Anak muda itu menundukkan wajahnya dan dia pejamkan kedua matanya. Air mata pun menetes deras sekali. Restu Singgih mengusap wajahnya. Lalu dia melihat ada cahaya penyesalan dosa dari raut wajah anak muda itu. Sementara itu wanita yang berdiri di belakang Restu Singgih menundukkan wajahnya pula. Tuan, Pulanglah ke rumahmu. saya ingin minta maaf pada Tuan. Kau tidak bersalah. Tapi saya perlu minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuan. Jika Tuan tidak keberatan, saya senang jika Tuan singgah ke rumah saya. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku harus melanjutkan perjalananku kembali. Sekarang, cepatlah kau kembali ke rumahmu. Baik Tuan, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya permisi Tuan. Wanita itu kemudian melangkah meninggalkan tempat itu. Sementara Restu Singgih masih berdiri bersama anak muda itu. Tak lama kemudian anak muda itu minta pamit. Tuan, kalau boleh saya tahu, siapakah Tuan ini sebenarnya? Dan jika Tuan sudi, tunjukkanlah di mana Tuan tinggal. Saya ingin sekali berguru dengan Tuan. Namaku Restu Singgih. Jika kau ingin menemui aku, memang agak sulit. Tapi kukira hal itu tidak perlu. Kau bisa bertobat, menyesali segala perbuatanmu. Rubahlah mulai sekarang segala jalan kehidupanmu itu. Tuhan Maha Pengampun jika kita benar-benar ingin bertobat. Setelah selesai berbicara, anak muda itu kemudian pamitan kepada Restu Singgih. Restu Singgih terharu sekali karena anak muda itu mencium tangannya sambil menangis. Semoga Allah mengampuni atas segala dosa-dosanya. Restu Singgih kemudian melanjutkan perjalanannya. Sementara matahari di ufuk barat sudah terlihat mulai berwarna merah. Bola matahari itu perlahan turun ke balik awan. Restu Singgih nampak sudah jauh meninggalkan tempatnya. Dan pada saat menjelang malam, dia sudah sampai di hutan kecil. Restu Singgih terpaksa harus bermalam di hutan itu. Kemudian dia naik ke atas pohon untuk beristirahat. Rasanya bahagia sekali aku hari ini. Aku bisa membuat orang sadar atas perbuatan buruknya. Tapi bagaimana dengan Kakang Jail Singgih, kakakku? Kakang Jail Singgih. Ya, bagaimana nasibnya sekarang? Kenapa tiba-tiba aku teringat kepadanya? Kenapa aku bisa membuat orang menjadi sadar dari perbuatan buruknya? Tapi kenapa tidak pernah bisa membebaskan Kakang Jail Singgih dari belenggu iblis? Seharusnya aku bisa. Ya, dia harus kukembalikan menjadi manusia sempurna. Dan sekaligus ia menyadari semua perbuatannya yang salah itu. Tapi sebelum ada kepentingan yang lebih dari itu, aku harus menyelamatkan istri dan anak-anakku. Setiap kali Restu Singgih teringat akan keluarganya, hatinya selalu gundah. Sepertinya ia dihantui oleh perasaan bersalah. Kalau saja semuanya tidak seperti ini, tentu hidupmu akan lebih bahagia. Maafkan aku. Bukan aku tega terhadap diriku. Tapi kepentingan yang membuat kita menjadi begini. Semoga saja kau mau bersabar. Kita akan berkumpul kembali nanti. Pikiran Restu Singgih terus menerawang kepada keluarganya yang sudah lama berpisah. Dan tanpa disadari, Restu Singgih tertidur di atas pohon. Dan di dalam tidurnya, Restu Singgih pun bermimpi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.